Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salawata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya masjid itu akan ditakmirkan siapa mereka? Orang-orang yang hanya beriman kepada Allah, kemudian dia yakin ada hari sesudah hari ini, yaitu hari akhirat. Mereka ini ada ketakutan kepada Allah, maka oleh sebab demikian dia mentakmirkan masjid. Kemudian Allah doakan kita, semoga mereka-mereka yang datang ke masjid untuk solat, kemudian melaksanakan zakat, mereka ini diharapkan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Semoga yang disebut Allah itu kitahlah orangnya. Masjid itu bahasa Arab. Kalau di Mesir, kalau di situ diadakan solat Jumat, namanya jami'. Tapi kalau musola, namanya masjid. Kalau tidak ada di situ solat Jumat, maka disebut dengan masjid. Kalau dilaksanakan solat Jumat, namanya jami'. Tapi kalau di situ tidak ada solat Jumat, namanya musola. Kalau diadakan solat Jumat, namanya masjid. Bumi ini diciptakan Allah boleh dijadikan masjid. Jadi kalau orang di Mesir tu Pak, kadang-kadang di tanah rumput itu dia semayang saja Pak. Paling-paling tai ontah itu begitu saja. Wa tahurun, bumi ini suci, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu kalau bahasa awaknya tempat tersungkur. Bahasa kampung kami tompek tasungku. Tasungku awak Pak. Kepala ke bawah, kaki kate. Kenapa ini disebut dengan tempat tersungkur atau tempatnya sujud? Karena kita bersimpuh di hadapan Allah, maka disebutlah itu masjid. Dalam segi bahasa, kalau dalam istilah fikih, kullu ma a'addah ma yu'addi as-salawata al-khamsa jama'atan fahuwa masjid. Setiap tempat yang di situ dilakukan solat Jumat berjamaah, solat-solat yang wajib, maka itu disebut dengan masjid. Ukuran tidak masalah, mau 10 kali 10, mau 10 kali 15, mau tingginya 4 tingkat, tidak penting. Yang penting dalam konteks fikih masjid itu tempat ibadah. Kalau masjid itu sampai tak ada orang azan, maka warga berdosa semuanya. Berdosa Pak. Kalau ada masjid tidak ada orang azan, maka berdosa, fardu kifayah dia. Tapi kalau lai ada orang azan, maka bebaslah warga yang lain. Masjid ini dibangun pertama oleh malaikat. Jadi malaikat pertama. Apa sebabnya malaikat itu membangun masjid? Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ard. Seketika Allah menyampaikan, wahai para malaikatku, saya hendak menciptakan manusia. Berkata para malaikat, at-taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau ciptakan manusia? Mereka ini bertumpah darah. Memang betul Pak ya. Mulai dari Qabil dan Habil sampai ke tembak menembak gini. Nahnu nusabbihu bihamdik. Kami ini sudah memuji engkau
kenapa engkau ciptakan manusia? Apa kurangnya kami? Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dengan apa yang tidak kamu ketahui. Kalau bahasa awak ni pak, ajalih lah diampuh pada diangku lah. Maka akibat kelancangan bahasa yang disampaikan malaikat itu, bersimpuh dia di hadapan Allah. Bagaimana kami minta ampun kepada Allah? Jadi sepertinya malaikatku punya salah loh pak. Cuman beliau kau maksum, ada dispensasi pak. Awak tak dapat kecuali orang-orang yang meminta. Jadi bangunlah masjid, maka dibuatlah masjid yang bernama Baitul Ma'mur, persis di posisi Ka'bah. Kata ulama itu tentu disampaikan oleh Nabi, persis. Maka kotak hitam itu yang di Ka'bah itu sama bentuknya, sama bentuknya. Baitul Ma'mur itu di bawah aras, dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya disuruh malaikat membangunnya. Maka berkelilinglah di situ para malaikat. Jadi ini syiar pak, hanya diminta ketaatan. Kalau fungsi tidak ada pak, untuk apa Ka'bah itu dikeliling atau Baitul Ma'mur? Tapi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Baitul Ma'mur itu dikeliling sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya. Sebab malaikat kan tak masuk kantor loh pak. Kalau awak cari piti, jangan 70 kali leh, atau 70.000 orang ke masjid, sedangkan 100 orang dia susah. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, seketika Nabi di Isra' Mi'rajkan, beliau mencalik. Beliau lihat bagaimana para malaikat berkeliling di Baitul Ma'mur. Sudah itu turun malaikat ke bawah. Kata Allah, bangun di bumi. Itu disebut dengan Makkah. Inna awal baitin wudi'a linnas bi Makkah. Yang pertama dibangun di dunia itu adalah rumahnya Allah di Makkah. Kalau Ibrahim dengan Ismail itu hanya merenovasi pak, membangun ulang. Inilah yang disebut dengan Masjidil Haram. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, setelah Masjidil Haram ini dibangun, apa yang dibangun? Masjid mana yang dibangun? Kata Nabi, Baitul Maqdis. 40 tahun setelah Masjidil Haram dibangun, maka dibangunlah oleh malaikat juga Baitul Maqdis atau Masjid Palestina itu. Jadi yang pertama menjadi perhatian Allah itu memang masjid pak. Persoalan Masjid Madinah, Masjid Quba. Seketika Nabi pindah ke Madinah, karena Nabi memang sudah terancam 11 suku di kota Makkah, maka setiap suku itu mengirim satu ahli pancung pak. Abu Lahab dia punya keraja pak. Inyo dalam nyo buka ameh bini pak, jual seluruhnya untuk biaya pembunuhan kepada Muhammad. Kemenakan duang pak. Jadi kau dari suku mana? Suku ini, kirim satu ahli pancung. Jadi 11 orang sudah terkumpul dari satu suku untuk mempancung leher Muhammad. Sayyidina Ali menyelamatkan. Kalau sempat Sayyidina Ali tidak dibuka kepala pak, lewat sudah kepala. Saya pun kalau ditanya nih pak, mau nggak gantikan Muhammad? Mungkin pikir panjang juga pak. Berangkat Nabi Muhammad setelah gagal pembunuhan, lari ke Quba. 3 hari Nabi Muhammad di Quba. Kenapa 3 hari Nabi di Quba? Menunggu Sayyidina Ali pak, berita. Ikut Sayyidina Ali lah mati atau hidup. Ya. Kalau kini kan bisa dikontak pak. Ali,
Engkau masih hidup apa sudah mati? Kan? Dikontak, bisa. Waktu itu tak bisa. Ditunggu oleh Rasulullah di Kuba. Seketika berada di Kuba, apa permintaan orang Kuba? Kami minta engkau di sini ya Rasulullah, tak usah ke Madinah. Nabi Muhammad tak bisa, karena pindahnya itu ke Yasrib itu permintaan Allah. Maka dimintalah oleh ahli atau penduduk Kuba itu, tinggalkan satu untuk kami menjadi barokah di kampung kami ini. Maka kata Nabi, aku bangunkan kalian masjid. Jadi masjid itu tempat barokah, dan itu diakui gini. Di Madinah itu yang paling subur tanahnya daerah Kuba. Jadi kalau di lingkungan awak tu, kalau masjid tidak ada, maka barokah Allah tidak akan ada. Karena Allah linuriyahu min ayatina, karena Allah hendak memperlihatkan kekuasaannya yang berada di sekitar masjid, apalagi yang mentakmirkannya. Tanah siapa yang dijadikan Nabi membangun masjid? Yang bernama Kalsum bin Hanan. Bagian tanahnya, Pak, koh tanah kami ya Rasulullah, ambillah untuk bangun masjid. Kalau masjid sudah dibangun, maka lepas hak awak. Al-masjid buniyat 5 lahu buniyat. Masjid itu dibangun untuk apa diniatkan. Maka kata Nabi, al-masjid baitu taqiyin, milik orang bersama. Iko ada orang bangun masjid, Pak, sampai kini kuncinya, Pak, ndak ambuh membagiakan ke warga. Tanggung-tanggung, Pak, ndak ikhlas gitu, Pak. Kalau awak bangun masjid, serahkan kepada warga. Iko infak wakaf yang lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kunci, ko masjidlah mau bangun, peliharalah sesuai dengan aturan agama. Ko kunci, sudah. Kalau saya bapak-bapak, andai kata Kalsum, mungkin ada seketik barter, Pak. Nabi, ko tanah saya serahkan bikin masjid. Bolehkah saya meminta satu jaminan mendapat syafaat engkau di akhirat? Tidak meminta, Pak. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan Kuba, berangkat ke Madinah, coba, Pak, apa pertama yang dibangun oleh Nabi? Masjid. Bukan kantor beliau, bukan tempat tinggal. Ancaman pembunuhan itu memang seketika Khadijah sudah tiada. Beliau menikah dengan Saudah, belum Aisyah, Pak. Setelah Saudah itu baru nikah dengan Aisyah yang masih kecil. Jadi Nabi pindah itu, Aisyah tinggal di kota Mekah. Padahal Nabi berangkat dengan mertua beliau. Datang Nabi ke rumah Abu Bakar jam siang-siang panih itu. Kalau hari musim panas itu, angin tak tanggung, Pak, itu malas keluar rumah. Jadi Nabi keluar rumah siang tu, menemui Abu Bakar. Abu Bakar, saya terancam akan dibunuh. Engkau yang kuharapkan melindungiku, maukah engkau menikmati pindah kita ke Madinah? Abu Bakar, Pak, anak beliau lah yang menemani Rasulullah. Kenapa Nabi tak berdoa, Pak? Karena beliau ingin berjalan sesuai dengan siklus manusia, Pak. Bukan mengandalkan begini, Pak. Kalau beliau minta, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan di Taif, Pak, apa kata malaikat Muhammad? Minta kepada Allah, saya angkat bukit ini, saya lemparkan kepada ahli Taif. Nabi tak mau, Pak. Saya bukan untuk menghancurkan. Masya Allah. Sampai di Madinah, maka Nabi tidak memikirkan tempat tinggal beliau dengan Saudah. Bagaimana caranya masjid ini bisa dibangun? Seluruh orang Madinah, Pak, menyerahkan tanah. Ya Rasulullah, kau tanah kami. Muhammad Sayyiduna wa Maulaya, kau tanah kami. Ya Rasulullah, kau tanah kami.
Sampai bingung Nabi, Pak. Kalau dia ambil tanah siko, ibu hati orang siko. Dia ambil tanah siko, baketek hati orang yang disiko. Akhirnya apa? Saudara-saudaraku, saya tak berani memilih. Bagaimana jalannya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, aku perintahkan ontahku ini berjalan. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, wahai ontahku, berjalanlah engkau, di mana engkau berhenti, maka itulah tanah yang aku pilih, tempat aku tinggal. Dan di situ dibangun masjid. Berjalan untuk, Pak. Jadi berjalanlah ontah ini, maka berhentilah beliau di tanah yang bernama Ayyub Al-Ansari. Ini dia tanah yang aku pilih. Tiba di tanah Ayyub Al-Ansari itu duduknya, Pak. Disitulah dibangun 50 kali 50. Tingginya seketika dibangun 3,5 meter. Rendah, Pak. Paling-palingnya seginilah, Pak, ya. Inilah masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Pertama, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram, kata Nabi, mi'ah alaf. Salatu fi Masjidil Haram mi'ah alfin bima siwahu. Mendapat pahala samuh melakukan solat 100.000 kali di masjid-masjid lain. Yang kedua, Masjid Madinah. Man sholat fi masjidi hadza, kata Nabi, siapa yang solat di masjidku ini, maka dia khairun, lebih baik, min alfi solatin, maka lebih baik 1000 kali solat di masjid yang lain. 100.000, 1000, Pak. Yang ketiga, Masjid Quba. Man atah Masjid Quba, kata Nabi, siapa yang datang ke Masjid Quba, maka dia ka umrohin, samuhnya melakukan umroh. Maka kata Nabi, masjid yang lain itu, kata Nabi, al-masjid baitu taqiyyin, rumah orang-orang bertakwa. Yukaffilullah, maka orang yang datang ke masjid untuk mentakmirkan, maka Allah memberikan jaminan. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kata Nabi, apa jaminannya? Al-jawaz al-sirat. Siapa yang suka mentakmirkan masjid, maka aku jamin seketika meniti titian siratal mustaqim, terbang, Pak. Datang ke masjid ini bukan kepentingan orang. Kalau kita yakin datang ke masjid ini ada kepentingan kita, awak pasti datang, Pak. Yakinlah, Pak. Selagi masjid kau indak penting bagi awak, maka awak tidak akan pernah datang. Jangan pikirkan orang mau datang ke masjid, dia mau tidak ada urusan kita. Sebab datang ke masjid itu urusan pribadi. Selagi awak punya kepentingan terhadap diri kita, maka awak pasti akan datang ke masjid. Yang paling ditakutkan itu memang meniti titian siratal mustaqim. Sebab kalau lah lepas tu, Pak, tinggal persimpangan jalan, ya, Pak, antara ke surga dengan neraka. Kalau titian ko selamat,